Selamat pagi, saudaraku. Banyak orang Kristen yang hanya berkata bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, tapi hidupnya tidak ada perubahan, atau hidupnya tidak berbeda dengan orang yang beragama lain. Bahkan bisa lebih rusak loh, saudaraku. Tetapi kalau orang yang memang segenap hidup untuk Tuhan, terkait dengan status keilahiannya, kita tidak punya lagi ruangan untuk yang lain sebetulnya. Tapi tidak banyak orang yang segenap hidup untuk Tuhan terkait dengan pengakuan itu. Jadi seharusnya kita bukan hanya mengakui statusnya Yesus, melainkan juga percaya akan diri Yesus, yaitu pribadi Yesus itu, saudaraku. Dan kalau kita mengerti ini, maka kita harus mengenakan hidup Yesus. Itu baru kekristenan yang benar. Itu baru Kristen yang sejati, Kristen yang didambakan oleh Allah Bapa Elohim Yahweh. Karena memang Bapa maunya seperti putra tunggalnya kita ini semua manusia. Yesus menjadi hukum hidup kita hari ini. Kita mau kembali kepada Injil yang benar, Injil yang murni, Injil yang sejati, saudaraku. Kalau kita mau kembali ke Injil yang sejati, itu menggetarkan setan sebetulnya. Karena akan dilahirkan Kristus-Kristus, yaitu orang-orang yang berkata, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus. Wah, itu menggetarkan setan, saudaraku. Kuasa gelap pasti berusaha untuk bagaimana menghentikan laju orang yang hidup di dalam kebenaran ini dan nekat senekat-nekatnya. Makanya saya ada hashtag, saudaraku, nekat yuk. Ini yang mau saya ajak kepada kita semua pencinta renungan The Message. Nekat yuk. Nekat apa, pastor? Kita nekat jadi pengikut-pengikut Kristus, mengkloning Yesus dalam hidupmu dan hidupku, dengan keadaanmu dan keadaanku, dengan latar belakangmu dan latar belakangku, seperti Yesus. Wah, itu berat. Tapi kalau kita mau berjuang, bisa kok, saudaraku. Roh Kudus pasti akan pimpin kita. Tergantung bagaimana kita meresponnya, sungguh-sungguh atau tidak. Makanya tadi di awal saya memulai, banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita punya nurani yang dipimpin Roh Kudus, kita pasti bisa, saudaraku, dan harus bisa membedakan antara kebenaran dan kebohongan, dusta. Makanya jangan di balik suara kebenaran kita melakukan kebohongan dan dusta, saudaraku. Itu menjijikkan. Betul. Jangan bertopeng. Kita harus menjadi misionaris Tuhan. Apalagi kita nih, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, aktivis-aktivis. Kita masuk dalam suara kebenaran, tetapi kelakuan hidup kita, mulut kita, semuanya, betul, tidak mencerminkan Yesus. Kita harus buktikan keberadaan Yesus dalam hidup kita. Betul, saudaraku, beberapa saat ini saya sering katakan, jangan suka berasumsi, apalagi dengar cerita dari kata orang, lalu kau ikut membenci orang itu. Kan kita di suara kebenaran, saudaraku. Gak boleh begitu. Itu sesuatu yang tidak elok di pemandangan Allah. Karena Tuhan berkata, berjuanglah masuk ke jalan sempit. Jika demikian, mengapa kita bisa menganggap ini hal yang mudah? Susah loh, saudaraku. Yohanes 6 ayat 27-29, Tuhan berkata begini, supaya kita bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Lalu murid-muridnya bertanya, apa
Apakah yang harus kami perbuat untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa itu? Maka Tuhan Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya itu bukan sekedar sesuatu yang dipikirkan dan diyakini, kemudian disetujui di dalam pikiran, tetapi sesuatu yang diusahakan dan dikerjakan, saudaraku. Maka di Filipi 2 ayat 12-13 firman Tuhan mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ayat sebelumnya berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang harus menaruh pikiran perasaan Kristus itu siapa? Kita, saudaraku. Jangan berkata Tuhanlah yang menaruh. Tuhan yang menentukan kita selamat atau tidak. Tuhan yang memberi kita iman untuk menaruh iman jadi percaya, lalu diberi pikiran perasaan. Tidak bisa dong, saudaraku. Ini yang seringkali diajarkan dan membuat kekristenan mati. Ingat saudaraku, respon kita itu yang menyambut atau yang menggarap keselamatan itu. Keselamatan tidak cukup diterima dengan aktivitas pikiran nalar kita, saudaraku. Perhatikan saudaraku, doktrin-doktrin yang bernuansa demikian, mereka akan berputar-putar dalam penjelasan definisi, rumusan, tapi tidak bisa diimplikasi. Orang-orang yang menekankan benda atau uang pasti menekankan perkara-perkara duniawi. Karena percaya yang dimiliki semua dinalarkan. Jadi tidak melibatkan seluruh hidup mereka. Jadi orang bisa dikatakan percaya Yesus kalau melibatkan seluruh hidupnya. Amin, saudaraku. Semua kita sedang di dalam perlombaan. Bagaimana kita meningkatkan iman makin sempurna. Bagaimana kita memandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Artinya itu yang akan mengajari kita bagaimana taat kepada Bapa seperti Dia taat. Karena percaya itu tindakan, percaya itu action, percaya itu menyerahkan diri kepada objek yang dia percaya. Dan untuk proses perlombaan ini berlangsung dengan baik, maka dosa dan beban harus ditanggalkan. Itu Ibrani 12 ayat 1 dikatakan sudah jelas. Kita semua harus berlomba, namun bukan untuk saling bersaing, bukan untuk saling menjatuhkan. Suatu hari Tuhan akan membuka hasil perjuangan kita. Jadi kita hanya menunggu pengadilan Tuhan. Saudaraku, iman itu diperjuangkan. Amin. Ingat, iman itu datang dari pendengaran. Rema Tuhan. Semua kita mendengar khotbah, baca firman, baca buku. Tapi itu belum tentu rema. Rema adalah suara yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Roh Kudus akan menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Maka pasti Roh Kudus akan berkarya, saudaraku. Tidak mungkin dia diam. Manusia hidup bukan hanya dari roti, melainkan juga dari setiap rema, saudaraku. Tentu itu artinya kita harus baca Alkitab, dengar khotbah, baca buku-buku rohani yang membangun. Tapi semua itu hanya seperti bahan mentah, saudaraku. Supaya bisa menjadi matang, maka Roh Kudus harus berbicara secara pribadi lepas pribadi. Ini akan sesuai dengan konteks pergumulan hidup yang kita alami dan kebutuhan kita. Dalam setiap problematika yang hadir dalam hidup kita, itu semua jadi sebuah rema. Maka Allah bekerja di dalam segala hal. Dan Allah membutuhkan peristiwa, kejadian untuk mengubah kita. Maka jangan pernah mengeluh dengan keadaan hidup, saudaraku. Seberat apapun yang engkau alami, katakan kepada Tuhan, thank you my Lord. Semuanya mendatangkan kebaikan atas diriku. Karena melalui keadaan yang buruk, sangat buruk, teramat buruk sekalipun, ataupun dalam keadaan baik, teramat baik dan sangat baik pun, semua mendatangkan kebaikan atas diriku.
pasti ada rema Tuhan yang Tuhan titipkan untuk aku semakin dewasa dan semakin matang mengiring Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan setiap hari melalui apapun. Dan peristiwa-peristiwa hidup itu sangat signifikan mengubah kita. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Allah yang mendesain, Allah yang mengizinkan kejadian, supaya lewat kejadian itu Dia bisa berbicara. Maka kita bisa mendengar khotbah. Kita terketuk dengan khotbah, terketuk dengan renungan-renungan seperti ini. Dia bisa berbicara. Jika kita tidak menghormati firman dan sibuk berpikir yang lain, yang liar, yang macam-macam, maka kita tidak bisa mendengar rema Tuhan. Lalu setelah kita pulang dari kebaktian, maka kita tidak ada perubahan. Tapi kalau kita menghargai firman, kita bisa mendengar Roh Kudus berbicara. Maka saat pulang di kendaraan, di mobil, di motor, jalan kaki, kita bisa mendengar suara Tuhan yang berbicara kepada engkau dan saya. Lewat peristiwa-peristiwa hidup, kita bisa mendengar suara Tuhan. Lewat tekanan yang begitu dahsyat hidup ini, kita bisa mendengar suara Tuhan. Itulah yang akan membangun iman kita. Saudaraku, sekali lagi, perjuangkan imanmu. Benar-benar segenap hidup untuk Tuhan. Seseorang bisa dikatakan percaya kepada Yesus kalau dia memang segenap hidup untuk Tuhannya. Selamat pagi, saudaraku. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati hidupmu hari ini. Amin.